Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengar dan yang akan kita pelajari pada hari ini tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 23 ayat 24. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Dan topik hari ini mengatakan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan hari ini berbicara secara khusus kepada nabi-nabi palsu, kepada orang-orang palsu, kepada si penyesat, orang fasik juga. Tuhan menegur. Dan konteks ini berbicara bagaimana Allah dulunya di zaman Yeremia bekerja dan melayani Tuhan. Allah betul-betul marah dan betul-betul menegur semua perbuatan perilaku para nabi-nabi palsu yang sudah banyak melakukan kefasikan di hadapan Tuhan. Nabi-nabi palsu itu ada di Samaria dan begitu juga di kota Yerusalem. Dan demikianlah Allah melihat meneropong semua perbuatan-perbuatan mereka. Ada perbuatan-perbuatan yang transparan, yang jelas kelihatan, tapi ada juga perbuatan-perbuatan yang tersembunyi dari hadapan manusia, tapi Tuhan sangat jelas melihat itu semuanya. Nah, melalui Nabi Yeremia, Allah melakukan suatu gerakan atau berbicara langsung kepada Yeremia supaya dia paham dan melihat bahwa di sekitar dia melayani ada nabi-nabi palsu yang sengaja untuk menyakiti umat Tuhan, menghancurkan karakter dan kepercayaan mereka. Dan Yeremia harus tanggap cermat dan harus melihat apa yang terjadi di sekitar di mana tempat dia melayani. Karena sepatutnya lah seorang nabi itu pekerjaannya menjadi penyambung lidah dan mulut Tuhan bagi setiap umatnya. Dan begitu juga nabi itu sebenarnya pekerjaannya adalah menyampaikan hukum dan berkat yang dari Allah kepada semua umat yang dia layani. Tapi kenyataannya berbalik dari semua konsep itu. Yang ada mereka melakukan pembiaran kejahatan hanya untuk meraup keuntungan mereka sendiri. Bahkan nabi-nabi palsu itu di zaman Yeremia mereka melayani dewa-dewa Baal, melakukan ketidakjujuran, bahkan perzinahan, bahkan kejahatan yang begitu baik yang nampak atau tidak nampak. Dan mereka halalkan semua itu hanya untuk mereka mendapatkan keuntungan. Asal dapat. Ya, apapun yang terjadi, mereka tidak peduli itu. Yang penting di dalam situasi yang komplikat itu, mereka hanya mengharapkan keuntungan, kenyamanan pribadi saja. Itulah perbuatan-perbuatan nabi-nabi palsu. Mereka tidak menegakkan hukum, mereka tidak menyampaikan berkat. Sebagai penyambung lidah dan mulut Tuhan, mereka tidak laksanakan menyampaikan firman Tuhan. Tetapi yang mereka lakukan adalah mengacaukan dan tidak jujur, bahkan berbuat fasik di hadapan Tuhan. Nah, ini yang harus dipelajari dan harus diketahui oleh Yeremia. Dan Allah berbicara khusus kepada Nabi Yeremia, nabi yang dipilih Tuhan. Dia harus hati-hati dan menegur semua nabi-nabi palsu yang seperti keadaan dan sifat karakter mereka seperti Sodom dan Gomora saja. Saudaraku yang terkasih, untuk semua perbuatan nabi-nabi palsu itu Allah menunjukkan murkanya, kemarahannya di hadapan Yeremia dan di hadapan bangsa Juda.
Allah murka dengan perbuatan mereka. Allah melihat segala yang tersembunyi dan yang mau mereka sembunyikan dari tempat kejauhan yang mereka anggap Tuhan tidak tahu, yang mereka anggap bahwa orang lain tidak tahu. Tapi ternyata Tuhan melihat semua yang tersembunyi itu, yang bahkan yang mereka rancang tersembunyi, terapi sekali. Mereka tidak sadar, yang tidak tahu bahwa Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, Allah tidak tidur, Allah mengetahui. Sampai kolong langit ini pun dia katakan tadi, tidak akan ada yang satu senti atau satu hembusan nafas pun atau satu biji pun, ya, ukuran yang terkecil, tidak ada yang bisa, ya, melampaui yang terkecilnya, tersembunyinya, terbesarnya, selebar apapun. Tuhan tahu berapa inci pun tersembunyinya kejahatan manusia itu. Tuhan tahu, saudaraku. Dan Allah murka semuanya. Dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Atas segala perbuatan mereka secara rinci, Tuhan ketahui semuanya. Dan bahkan kita lihat, saudaraku, di zaman perjanjian lama juga, kita lihat dalam teologi penciptaan bagaimana Allah murka dan menegur Adam dan Hawa dan ular itu. Walaupun Adam dan Hawa berusaha untuk bersembunyi, ya, mempersembunyikan semua perbuatan mereka, tetapi Allah memanggil nama mereka satu persatu dan mereka betul-betul, ya, malu di hadapan Tuhan karena mereka anggap Tuhan tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan akhirnya mereka terhukum, saudaraku, dan mereka terusir dari Taman Eden. Begitu juga dengan anak Adam dan Hawa, Kain, yang membunuh Habel karena kecemburuan saja, dan dia simpan mayat adiknya. Tapi ternyata Tuhan tahu apa yang dia perbuat. Dia membunuh adiknya dengan perencanaan dan sengaja, dan akhirnya juga terhukum yang dari Tuhan saja. Saudaraku yang terkasih, sekali lagi firman ini mau mengatakan kepada kita, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua jelas, semua nampak, semua terinci, semua di hadapan Tuhan. Untuk itu maka dikatakan, mari kita jangan merancang kejahatan, jangan kita menutupi kejahatan. Serapi apapun kejahatan yang kita lakukan, bahkan sebagai seorang pencuri pun, serapi apapun dia, sejago-jagonya dia, sepintar-pintarnya dia, secerdas-cerdasnya dia, menyembunyikan, merapikan segala apa yang dia dapat. Tapi suatu waktu Tuhan akan bertindak dengan apa yang kamu lakukan. Begitu juga bagi seorang korupsi. Tuhan tahu seberapa besar, sekecil apapun yang kamu ambil tidak dari buah, dari hasil perbuatan atau pekerjaanmu, Tuhan pasti tahu. Dan begitu juga kepada seorang pembunuh, Tuhan tahu apa yang kamu lakukan, kamu rancang yang untuk melenyapkan jiwa sesamamu manusia. Tuhan ketahui. Bahkan seseorang yang mencelakai orang lain dengan sengaja atau tidak sengaja, ya, akan terungkap suatu saat. Tidak ada kejahatan yang bisa abadi di dunia yang Tuhan ciptakan ini. Mari kita ingat itu. Tidak ada kejahatan yang abadi yang kita ciptakan di dunia ini. Ini dunia milik Tuhan. Dia menguasai, dia menciptakan, dan dia mengawali, dan dia akan mengakhiri. Begitu juga hukumnya kepada setiap pelaku-pelaku kejahatan yang sangat rapi disimpan, pencuri yang sangat cerdas, atau korupsi yang sangat melakukan terus tak henti-hentinya, dan pembunuhan yang dilakukan, bahkan mencelakakan orang dengan sengaja. Semua itu akan diungkapkan Tuhan pada waktunya. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, Tuhan melihat apa yang baik, apa yang jahat. Tuhan sangat jelas melihat. Dan Tuhan pasti menghukum orang-orang pelaku kejahatan.
Tuhan akan menjatuhkan murkanya kepada orang melakukan kejahatan, baik tersembunyi, baik tidak tersembunyi. Itu hukum Tuhan sangat adil dan sangat kuat dan keras untuk pelaku-pelaku kefasikan dan kejahatan itu. Makanya dikatakan dalam firman ini, marilah kita jauhkan kejahatan, saudaraku. Jangan mencoba bersembunyi di hadapan Tuhan kita. Akan tetapi jujurlah dalam segala tindak laku perbuatan kita. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak yang berdaulat, anak-anak yang beragama, anak-anak yang arif dan bijaksana. Tuhan telah memberikan kepada kita rasio untuk kita berpola pikir yang baik. Dan mari kita jauhkan kejahatan. Karena itu tidak akan membangun jiwa jasmani dan rohani kita. Tapi mari kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya kita diberkati keluarga kita. Bahkan keturunan kita akan diberkati. Dan nama Allah semakin dimuliakan. Mari kita lakukan yang baik. Dan mari kita hindari. Dan kita jauhkan segala perbuatan yang jahat. Supaya kita menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan akan tersenyum dengan segala perbuatan yang kita lakukan. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini. Mengajar kami dan mengingatkan kami untuk selalu berbuat yang baik. Jangan berbuat yang jahat. Jangan menyimpan kejahatan. Jangan merancang kejahatan. Dan jangan berbuat sesuatu yang tidak benar. Bahkan yang tersembunyi. Yang coba-coba bersembunyi dari kejahatan. Karena akan Tuhan ungkapkan. Tuhan maha melihat, maha tahu, maha mendengar, dan maha segalanya. Untuk itu Tuhan sadarkan kami. Untuk selalu hidup dengan arif dan bijaksana. Hidup dengan menjadi manusia yang berhikmat di hadapan Tuhan. Supaya kami menjadi berkat, menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati anak-anak kami. Berkati semuanya Tuhan, jemaat-Mu, orang tua kami, semuanya. Agar kami hidup dalam rasa damai, nyaman di dalam Tuhan. Dan menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang tercela. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami di dalam Roh Kudus-Mu yang selalu menaungi kami. Hari ini dan selamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, mari tetap tersenyum dalam hidup ini dan tetap jaga prokes kita. Tuhan akan memampukan kita melakukan yang baik.